Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Ya, selamat siang. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan belajarnya. Kalau tadi ibu-ibu sudah belajar di pembelajaran 9, sekarang ibu-ibu semua kita melanjutkan pelajaran pertemuan di P2K2 TFDS hari ini, yaitu di pelajaran 10-12. Seperti itu ya ibu ya. Iya, masih semangat ibu-ibu? Iya, masih semangat. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semua atas kedatangannya. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di pertemuan kelompok P2K2 TFDS pada siang hari dengan sangat antusias. Tepuk tangan buat ibu semua yang sangat luar biasa. Terima kasih ibu. Baik ibu-ibu, jadi di siang hari ini kita akan membahas tentang tentang peningkatan kesejahteraan sosial pada lansia. Itu ibu-ibu ya. Iya, baik ibu-ibu, kita akan bermain ya. Kita akan bermain yaitu dengan diskusi kasus ibu-ibu. Nah, silakan ibu-ibu buka buku pintarnya di modul 5 itu yang bagian peningkatan kesejahteraan sosial pada lansia. Nah, sudah dibuka ibu-ibu? Ada yang tidak membawa? Oh ya, yang tidak membawa silakan gabung dengan temannya ya. Nah, baik ibu-ibu, seperti yang saya katakan tadi, kita akan bermain yaitu mengenai studi kasus ibu-ibu. Nah, sekarang ibu-ibu buka buku pintarnya, disimak ya ibu-ibu ya. Kemudian saya akan membacakannya ya. Nanti setelah itu ibu-ibu semua akan saya bentuk kelompok. Nah, untuk itu dengarkan apa yang akan saya bacakan, ibu sambil menyimak di buku pintarnya masing-masing. Nah, baik ibu-ibu ya, di lembar kerja 14.2 ibu-ibu. Nah, sudah ketemu? Iya, sudah. Sudah siap semua ya ibu-ibu ya? Iya, saya bacakan ibu-ibu. Kasus Nenek A. Nenek A berumur 76 tahun. Suaminya meninggal sejak tahun 2004. Dia mempunyai 4 orang anak, semuanya sudah berumah tangga. Nenek A tinggal bersama anak bungsunya yang sudah berisi dan mempunyai anak 2 orang, semuanya laki-laki. Namun saat ini anak laki-laki nenek tersebut pindah bekerja di luar kota dan pulang ke rumah seminggu sekali, sehingga di rumah hanya dengan menantu dan kedua cucunya, serta menantunya ya ibu-ibu ya. Menantunya sering bersikap tidak sopan terhadap nenek A, seperti sering membentak, tidak peduli, dan pernah beberapa kali tidak menyiapkan makanan. Kegiatan nenek sehari-harinya menjaga ruko miliknya. Namun akhir ini ia sering ditipu oleh pembeli, orang yang mengatasnamakan menantunya untuk mengambil barang dagangan jika menantunya sedang tidak ada di rumah. Bahkan terakhir kali si nenek tertipu oleh orang yang mengambil barang dagangannya sekitar 3 juta rupiah. Memperhatikan kondisi demikian, maka anak-anaknya menyarankan agar si nenek berhenti berjualan. Namun nenek tidak mau karena lumayan penghasilannya atau menghasilkan. Nenek A sering mengeluh dan mengatakan bahwa anak-anaknya tidak sayang kepadanya karena sering berselisih paham ibu-ibu. Padahal anak-anaknya semua sayang kepada nenek tersebut. Dengan memenuhi kebutuhan nenek, seperti misalnya membelikan baju, membawakan makanan, menemani bercerita meski tidak setiap hari. Kadang-kadang nenek juga menunjukkan perilaku yang memalukan,
Misalnya dengan baju yang sudah tidak pantas, sementara baju-baju bagus bertumpuk di lemari. Selain itu, ia malas mandi, sehingga kadang-kadang badannya agak bau. Nenek A terkadang keras kepala, sulit diberitahu, dan sering kali membuat kesal menantu, bahkan anak-anak nenek yang lainnya. Nah, demikian tadi ibu-ibu, kita sudah bermain belajar bersama, yaitu mengenai diskusi kasus ya ibu-ibu ya. Iya, jadi ibu-ibu semuanya sudah menyimak, ya kan ibu-ibu? Nah, itu. Jadi ibu-ibu semuanya apa mungkin pernah mendengar atau melihat ya tentang lansia yang mengalami kekerasan? Pernah ibu-ibu? Oh pernah. Ya, apa itu ibu-ibu? Membentak, berarti seperti kasus tadi ya Bu ya, cerita ya ibu-ibu ya, kasus nenek A tadi. Iya. Nah, baik ibu-ibu, sekarang saya akan membagi 3 kelompok ibu-ibu. Ya. Ya, ayo Bu Lia, Bu Nopi, kemudian Bu Dia, silakan membentuk kelompok menjadi 3. Ya, dibantu. Yang tidak bisa membaca dibagi rata, yang tidak bisa menulis juga dibagi rata. Ya, biar kelompoknya adil ibu-ibu. Iya, bagus. Nah, sudah ibu-ibu, sudah dapat kelompok semua? Ada yang belum? Oh, sudah semua. Baik ibu-ibu, kalau sudah semua, kelompok 1 ya nanti mengamati tentang apakah jenis atau termasuk lanjut usia nenek itu termasuk lanjut usia apakah gitu ya nenek tersebut, ya itu kelompok 1. Termasuk lanjut usia apakah nenek tersebut ya yang ada di kasus nenek A tadi ibu, kemudian ciri-cirinya apa? Iya, sudah jelas kelompok 1. Ada yang bertanyakan? Oh cukup, baik. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 berarti nanti akan membahas tentang atau akan mencari tentang apakah nenek tersebut mengalami kekerasan atau tidak. Jika ya, kekerasannya apa yang dilakukan? Iya betul sekali Bu Nopi, berdasarkan nenek kasus A tadi. Ya sudah jelas Bu Nopi kelompok 2. Sudah ada yang mau ditanyakan? Oh tidak, cukup. Sudah jelas ya perintahnya ya Ibu? Iya, terima kasih. Sekarang kelompok 3. Nah, kelompok 3 nanti akan mendiskusikan apa yang dapat dilakukan oleh keluarga terdekat jika menemui kasus yang demikian tadi seperti di kasus nenek A. Iya, betul. Ya, ada yang ditanyakan? Bu Dia? Tidak ada, sudah jelas ya tugas kelompoknya apa? Iya, sudah. Nah, kalau sudah jelas semuanya, sekarang saya akan membagikan ya studi kasus nenek A. Ya, ini Bu Lia dibagi. Nah, satu-satu. Ya, ya terima kasih Bu Lia. Nah, sudah Bu Lia? Oh ya, Bu Nopi sudah. Bu Dia sudah, anggotanya sudah paham semua, sudah dapat lembar kasus nenek A? Oh ya, sudah. Nah, kalau sudah silakan ibu-ibu baca ya. Ibu-ibu baca, ibu-ibu pahami dari studi kasus nenek A tadi. Saya beri waktu 10 menit. Ya. Silakan ibu. Jadi ibu-ibu semua sudah selesai semua ya? Iya. Sekarang kita bahas ya ibu-ibu ya. Iya. Sudah semua Bu Lia, Bu Nopi, Bu Dia? Iya. Baik, kelompok yang pertama tadi Bu Dia, Bu Lia. Bu Lia tadi apa? Termasuk lanjut usia seperti apakah
nenek tersebut dan apa ciri-cirinya. Coba ayo kelompok 1 sampaikan hasilnya. Ya. Oh ya, betul sekali ya Ibu-ibu. Jadi yang disampaikan kelompoknya Bulia kelompok 1 bahwa nenek tersebut lanjut usia yang tidak mudah menyerah, pengen mandiri, apalagi Bulia ya keyakinannya kuat. Betul sekali ya Ibu-ibu ya, seperti yang sudah kita baca di kasus A tadi ya Ibu-ibu. Iya, ya tepuk tangan buat kelompok 1 kelompoknya Bulia ya, luar biasa. Kemudian berikutnya kelompok 2 Bu Novi. Iya, tadi tentang apa? Apakah nenek tersebut mengalami kekerasan? Jika iya, apa contoh apa yang dilakukan oleh anak atau keluarganya tadi? Ya, silakan Bu Novi kelompok 2. Oh iya, betul sekali Bu Novi. Ada tindakan kekerasan, contohnya apa Bu Novi tadi? Ya, betul sekali, membentak, tidak memberi makan. Iya, betul Ibu-ibu. Jadi di studi kasus A tadi memang ada tindak kekerasan ya Ibu-ibu ya. Iya, ya tepuk tangan buat kelompoknya Bu Novi kelompok 2. Berikutnya kelompok 3 kelompoknya Budia. Iya, tadi membahas apa yang dapat dilakukan oleh anak keluarga atau orang terdekat jika menghadapi lanjut usia yang demikian tadi. Ayo coba Bu Dia sebutkan hasil kelompoknya. Oh iya, betul sekali Bu-ibu. Jadi jika mengalami hal demikian, berarti Bu-ibu harus menasehati ya Bu-ibu ya. Dan apalagi iya betul, mengarahkan, membimbing, gunakan apa Bu? Kata-kata yang penuh kasih sayang. Iya betul sekali Ibu-ibu semua dari kelompok 1, 2, 3, kalian semua hebat-hebat, super sekali. Tepuk tangan buat Ibu-ibu semua. Iya, terima kasih Bu-ibu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa memang secara tidak sadar yang sering mengalami kekerasan terhadap lansia itu kadang memang adalah orang-orang terdekat yang ada di sekeliling kita ya Ibu ya. Jadi contohnya tadi dalam studi kasus A adalah apa Ibu? Ya, menantu, anak ataupun keluarga kita ataupun tetangga kita terdekat. Ya, betul sekali Ibu. Nah, jadi seperti apapun itu orang tua kita atau mertua kita sudah lanjut usia, mari kita sayangi mereka, kita kasihi mereka, kita beri mereka hidupan yang seperti halnya kita semua ya Ibu ya. Karena apa Ibu-ibu, berkat beliaulah kita semua masih dalam keadaan yang sehat seperti ini Ibu. Jadi perlakukanlah lanjut usia atau orang tua kita atau mertua kita sudah lanjut usia seperti itu, seperti mereka menyayangi kita di masa kecil kita. Seperti itu Ibu-ibu ya. Iya. Baik Ibu-ibu, jadi dari kegiatan kita hari ini tadi di pembelajaran 10-12 dapat kita simpulkan kekerasan terhadap lansia itu ada 4 ya Bu ya, ada 4 hal yang kita dapat dari studi kasus A tadi. Yang pertama tadi adalah apa Ibu-ibu? Kekerasan fisik ya. Jadi kekerasan fisik itu ada yang menimbulkan apa Ibu-ibu? Yang menimbulkan atau menyebabkan rasa sakit atau lecet ya Ibu-ibu, atau luka atau memar atau bahkan sampai penyakitan. Ya Ibu-ibu ya. Contohnya apa Bu Lia? Oh iya, mendorong ya. Jadi mendorong itu salah satu bentuk kekerasan fisik ya Ibu ya, karena secara langsung nanti ketika kita mendorong itu pasti akan terjatuh sehingga menimbulkan luka Ibu. Ya. Ya, silakan Bu Novi apa? Ya, mencubit. Nah, mencubit berarti juga tindakan kekerasan. Betul Ibu, menimbulkan lebam ya Ibu ya. Iya, atau memar. Kemudian apalagi Bu Dia? Memukul ya. Kalau memukul jelas itu kekerasan fisik Ibu ya. Iya, karena menimbulkan memar ya Ibu ya, atau benjol.
Kemudian tadi, oh iya, bukannya apa? Oh iya, tidak memberi makan seperti yang di kasus tadi Ibu ya, tidak menyediakan makan dan minum. Ya, ya apa itu Ibu? Ya, silakan. Ya, itu tadi Ibu salah satu bentuk kekerasan fisik yang sering terjadi pada lansia. Saya berharap itu tidak akan terjadi pada lansia-lansia yang ada di sekeliling Ibu semua. Ya, iya, baik Ibu. Kemudian yang kedua adalah kekerasan verbal Ibu atau kata-kata. Jadi tindakan yang menggunakan kata-kata yang sering kali menyakitkan hati Ibu. Ya, jadi contohnya tadi menyebutkan namanya saja, Mbak, Umi. Nah, jadi kata-kata tersebut seakan-akan ini termasuk dalam kategori kekerasan verbal Ibu, ya. Kata-kata kemudian menghina uang tua, orang ajar, tidak punya sopan santun. Nah, jadi tidak boleh Ibu ya. Kemudian mengancam ya. Awas nanti kamu kalau ulangi lagi ngompol akan saya pukul. Nah, jadi itu salah satu ancaman Ibu ya. Kemudian menakut-nakuti. Nah, jadi ketika awas kamu kalau diulangi lagi, nah itu kan termasuk apa Ibu selain mengancam juga memberikan rasa takut. Kemudian membentak, nah, contohnya dasar orang tua sudah pikun. Nah, itu jadi salah satu contoh membentak Ibu ya. Nah, jadi kemudian marah dengan kata-kata dasar orang tua nggak baik, sudah tua ngompolan tidak mau diatur. Nah, itu contoh-contoh hal-hal yang dalam kategori kekerasan verbal Ibu. Jadi saya harap Ibu tidak akan melakukan hal seperti itu ya Ibu ya. Iya, betul sekali. Karena seperti apapun itu memang itulah lansia yang perlu kita kasih dan kita sayangi Ibu. Kemudian yang ketiga adalah emosi ya Ibu ya. Jadi tindakan atau sikap yang menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan trauma termasuk penelantaran Ibu. Jadi membiarkan lansia sendirian, kemudian membatasi bertemu dengan temannya, tidak peduli, mendiamkan, menelantarkan. Nah, itu salah satu contoh emosional Ibu. Jadi biasanya kalau orang tua sudah ditekan, dimarahi, dibentak, dipukul, dihina, dimaki tadi Ibu, biasanya orang tua tersebut akan mandiri, diam, bahkan sampai pergi keluar rumah Ibu. Makanya sering di televisi ditampilkan dicari orang, nah lansia. Nah, itu biasanya apa Ibu? Karena lansia tersebut dalam kondisi atau keadaan tertekan ya Ibu ya. Namun ya meski tidak semua, tapi ada yang memang seperti itu. Nah, itu Ibu secara emosi. Kemudian berikutnya adalah finansial Ibu. Nah, seperti yang dialami di studi kasus A tadi Ibu ya, nenek kasus A, bahwa penyalahgunaan harta milik lansia ya. Jadi ketika hartanya masih banyak disayang-sayang, kemudian ketika hartanya sudah diambil semua, kemudian dibuat dan sebagainya. Bahkan ketika menerima bantuan pun, PKH pun ya, bantuan PKH pun justru malah yang seharusnya hanya lansia tapi malah tidak disampaikan. Nah, itu termasuk salah satu perbuatan dosa Ibu ya. Jadi tidak menyampaikan apa yang semesti haknya tapi tidak Ibu berikan. Jadi itu termasuk contoh perbuatan yang salah dan berdosa Ibu ya. Menggunakan tanpa izin, kemudian tidak memberikan keleluasan menggunakan uang, dibatasi. Jadi hari ini kamu harus beli ini, harus beli itu, jumlahnya sekian, pakai uang sekian. Nah, tidak boleh dibatasi seperti itu. Tidak boleh seperti itu ya Ibu ya. Jadi jangan sampai kita itu sebagai salah satu yang mengasuh mereka, jangan sampai keluar kata-kata yang menyakitkan hati ataupun perasaan orang tua atau mertua kita yang sudah lanjut usia itu. Nah, seperti itu Ibu, harapan saya di pertemuan ini Ibu menjadi paham, mengerti bagaimana seharusnya kita memperlakukan lansia kita di rumah masing-masing, harus dengan penuh rasa kasih sayang, tanggung jawab, kemudian juga loyal Ibu ya. Jangan sampai
mereka itu tersakiti, terlantar atau bahkan mengalami kekerasan fisik maupun mental gitu ya. Iya. Nah seperti itu ibu-ibu, di pertemuan kita hari ini ada yang mau bertanya ibu-ibu? Tidak ada? Kuliah mungkin tidak ada? Nah kalau tidak ada pertemuan kita hari ini saya akhiri sampai di sini. Jika nanti kok setelah sampai dari sini kok baru muncul pertanyaan di benak ibu masing-masing, silakan nanti untuk dicatat, kemudian ibu tanyakan di pertemuan berikutnya atau yang akan datang. Seperti itu ibu-ibu. Ya, terima kasih atas kedatangannya, atas kehadirannya, atas antusiasnya kepada ibu semua, luar biasa. Pertemuan kita hari ini saya akhiri atau kita lanjutkan di pembelajaran 13. Seperti itu ibu-ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.